Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Jadikanlah anak cucu kami ini ya Allah anak-anak yang berguna bagi agama Islam, bangsa dan negara kami. Orang tuanya yang sedang mendidik anaknya ini ya Allah, berikanlah rezeki yang halal, berikanlah umur yang berkah, berilah kehidupan yang tenteram, agar dapat mereka secara sempurna mengarahkan anak mereka untuk selalu taat mempelajari Islam dan Al-Quran ya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Sadaqallahul azim. Yang kita hormati Bapak Pengurus Yayasan Surau Semage Kota Solo beserta majelis guru, bapak-bapak yang dihormati semuanya, serta anak cucu ini yang kami harapkan untuk mengganti kami menjadi imam, menggantikan kami menjadi ustaz, menggantikan kami jadi buya. Layamu kan? Itu rajin-rajin belajar. Alhamdulillah, inilah qadarullah. Tidak ada riya, tidak ada gelombang, tidak ada undangan, tidak ada janji, tapi ini ternyata tiba di sini. Bertemu dengan cucu-cucunya yang ganteng-ganteng semua dan cantik-cantik. Mudah-mudahan cantik wajahnya, ganteng tampangnya, baik hatinya. Amin. Ya. Kalau cucu-cucu ini baca min, mencari wajah awak di kacau, lai dapat doanya. Lai, doanya. Siapa nama lain tadi? Coba baca nak. Ya kan? Ini ulang salah ya. Kalau kita lihat wajah awak di kacau tu, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah jadikan bentukku baik, jadikan pula akhlakku baik. Jadi kalau bentuk kita baik, akhlak kita baik, Allah senang kepada kita. Kalau Allah senang kepada kita, lidah cucu-cucunya kau kadifasihkan dia Allah. Nanti akan lebih hebat dari Bapak Imam Bakri membaca Al-Quran. Ya. Kalau nanti, ya kan, lidahnya fasih. Sebab suatu kebanggaan bagi seorang guru, muridnya nanti bisa melebihi gurunya kepandaiannya. Nah, jadi kuncinya di mana? Yang pertama sekali, hormati kedua orang tua. Orang tua itu siapa? Satu ibu, satu lagi ayah, ya kan? Nah, kita dari beliau yang berdua itu. Allah mengatakan menyembah itu kepada Allah saja. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Tidak ada yang kita sembah selain Allah. Sesudah itu apa lagi perintah Allah? Wa bil walidaini ihsana. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Orang-orang yang hebat-hebat membaca Al-Quran ini, itu orang yang diredai oleh orang tuanya. Termasuk guru kita Pak Imam Bakri. Bagaimana Nabi mengatakan orang yang diredai orang tua itu?
ridallah fi ridal walidain. Orang itu dapat ridha dari Allah kalau dia diledai oleh orang tuanya. Sukhtullah fi sukhtil walidain. Kalau seseorang itu dikutuk oleh Allah, maka kutukan pertama dari orang tuanya, maka dia akan dikutuk oleh Allah. 2. Satu lagi guru-guru kita. Berapa orang guru kita di sini, nak? Itu kita muliakan semuanya. Ya kan? Kalau guru kita lawan, maka pelajaran yang telah dapat akan hilang. Itu kalau ingin berhasil nanti seperti beliau-beliau yang telah tua ini. Kemudian yang kedua yang akan ditanamkan sesudah berbuat baik kepada guru kita, kepada orang tua kita, harus di dalam diri kita ini sifat jujur. Agar sifat jujur itu tertanam dalam diri kita, apa langkah yang pertama? Jauhi makanan yang haram. Tak boleh mengambil jambu parawih orang, tak boleh mengambil pisang orang. Kalau taragak minta, kalau tak bisa mak membali. Kenapa? Kullalahmin nabata haramun fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, nerakalah tempatnya. Dan kalau orang banyak memakan yang haram, otaknya itu tidak akan beres. Jadi payah ngajar saja gurunya. Jadi hindarkan segala yang haram. Kalau kita ingin duit tidak ada minta, biarlah kita minta daripada mencuri. Kulla lahmin, lahmin itu daging, kulla tiap-tiap, ya kan? Daging yang tiap-tiapnya terdiri dari makanan yang haram, neraka tempatnya. Dah talok masuk neraka? Tak talok. Cucu-cucu ingin kama? Ingin ke sarugo. Sebelum ke sarugo, awak sesudah hidup, dewasa, tua, sakit, sudah itu gimana? Meninggal. Ya kan? Meninggal itu kita di mana? Di dalam kubur. Ya kan? Ini yang ingin Ninyek sampaikan. Ya turrajulu fi qabrihi. Setelah terbujur mayat itu di dalam kubur, disuruh malaikat mengazabnya. Idza utiya min qibali ra'sihi, ketika malaikat itu disuruh mengazab orang yang terbujur di kubur itu dari kepalanya, tahu enggak apa yang terjadi? Kalau kita rajin seperti ini, ya kan, apa yang terjadi? Dafa'atut tilawatul Quran. Dia dibela oleh bacaan-bacaan Al-Quran. Anda tahu berapa pahala baca Quran? 1 huruf 10 pahala. Bismillah berapa hurufnya? Bismillahirrahmanirrahim. Coba hitung. Dari ba sampai mim. Ada yang tahu? Ya kan? Nanti coba menghitung ya. Coba menghitung. 1 saja huruf itu 10 pahala. Bismillahirrahmanirrahim berapa huruf? Kalau Anda nanti bisa menghafal Al-Quran juz 30 aja, itu berapa huruf semuanya? Jadi orang yang mempelajari Al-Quran ini secara mendalam, ya kan? Dia nanti ditanya dari kepalanya oleh malaikat ingin diazab, dafa'atut tilawatul Quran. Dia dibela oleh bacaan Al-Quran. Maka rajin-rajin ya belajar Al-Quran ini. Tidak jadi kita diazab dari kepala karena otak kita, memori kita isinya Al-Quran. Orang yang akan pandai membaca Quran itu siapa? Pertama, hormat kepada mama. Kedua, hormat kepada papa. Ketiga, memuliakan guru. Itu dia. Yang keempat apa tadi? Jangan makan makanan yang haram. Ya kan? Ingat tak? Nanti kajinya kau ceritanya mama rumah deh. Tadi ada inyek datang dari Padang. Nyo cilale dake iduang nyo lah gai, jangguit nyo lah putih. Abu nyo putih, bulu matonya putih. Inyek tu acok keluar di YouTube. Ya kan? Cerituan syarat-syarat tadi. Jadi membaca Al-Quran ini tidak main-main.
Iya kan? Besar sekali faidahnya. Tidak jadi malaikat mengazab dari kepala. Tidak taluk dia bodoh, ya Allah. Anak-anak nan mengaji di surau Sumage tu santiang-santiang, ya Allah, kecik malaikat. Pindah ke tangannya. Pindah lenyo ke tangan awak. Iya kan? Idza utiya min qibali yadaihi. Yadaihi itu dua tangan. Dafa'ahu sadaqah. Maka dia dibela oleh sedekahnya. Jadi kalau ada celengan seperti itu, ada belanjo 2.000, kan ada celengan tu Ya dia belanjo 2.000 dek mama. Iya kan? Infak 1.000. 1.000 pembeli kuah sate je kerupuk. Iya kan? Itu, iya kan? Dan 1.000 untuk Kalau kerap kali kita berinfak, didatangi oleh malaikat, dikubur untuk diazab, dafa'ahu sadaqah. Dia dibela oleh sedekahnya tadi. Nah, jadi jangan lupa ya, kalau 1.000 dikasih mama belanja 2.000 lama. Untuk anak, untuk masuk kota untuk masuk kota 1.000, yuwana masukan. Iya kan? Tidak taluk di malaikat mazab dari tangan nanti. Mengadu malaikat kembali. Ya Allah, tidak bisa diazab dari tangan, ya Allah. Dibela oleh sedekahnya, pindah ke kakinya ke Allah. Idza utiya min qibali rijlaihi. Kepada dua mandake malaikat ke mazab dake kaki itu. Dafa'ahul masiyu ilal masajid. Kaki ini selalu melangkah pergi salat ke masjid. Ya kan? Akhirnya malaikat itu membana. Dari kepala dibela di Al-Quran, ya Allah. Dari tangan dibela di sedekahnya. Dari kakinya saruh rajin salat ke masjid. Inilah keuntungannya. Maka kesempatan ini cucu-cucu ini pergunakan sebaik-baiknya. Saya ulang, syarat utama untuk bisa otak kita ini terang, lidah kita fasih membaca Al-Quran seperti Imam Bakri, pertama setiap hari bersimpuh di hadapan orang tua. Maafkan eti yo ko doa ma berdosa. Ya kan? Kalau kita durhaka kepada orang tua nak, satu tetes air matanya turun ke bawah, satu drum menjadi minyak tanah untuk menghidupkan api neraka nanti membakar kita. Jangan coba-coba durhaka kepada orang tua. Bukan terbakar di neraka saja. Di dunia ini otak kita tidak nangkap lebih-lebih bacaan Al-Quran. Pertama. Sudah itu, muliakan guru-guru yang mengajar kita. 2. Yang ketiga apa tadi? Hindari makanan yang itu semuanya. Kami semuanya yang hadir di sini, ya kan, tidak terbayangkan akan bertemu dengan gadis-gadis cilik dan anak-anak yang lucu-lucu ini dipertemukan oleh Allah. Mudah-mudahan membawa berkah kepada pendiri gedung tempat pendidikan ini. Membawa berkah kepada rezeki beliau lahir batin. Membawa berkah kepada guru-guru yang mengorbankan ilmu dan tenaga, waktu dan harinya untuk mengajar di sini. Semoga diberi oleh Allah pahala yang berlipat ganda. Kemudian sesudah itu kita memohon kepada Allah, ya Allah, bimbinglah kami semua menjadi anak yang saleh dan salehah, ya Allah. Jadikanlah anak kami semua ini yang hebat membaca Al-Quran, memahami dan mengamalkan, ya Allah. Lihat, ini ada cerita ini. Ada di Pulau Jawa namanya orang Sunda. Orang Sunda ini punya kesedihan jaipongan, tari jaipongan. Tapi tidak semuanya begitu. Ada yang mendidik anaknya dengan Al-Quran. Sekarang anak Sunda itu ada yang jadi imam di Arab. Coba bayangkan. Iya kan? Nah, berapa gajinya? Nah, ini kalau kita menanya gaji ya, 2,5 miliar sebulan. Itu karena kepiawaiannya,
kepandaiannya, kesalehannya memahami Al-Quran. Dah masuk kau, ada orang Arab tu banyak nan sentiang, bang kau orang Sunda kau nyambi. Itu yang sekarang. Yang dulu di negeri kita ini di Minangkabau, ada buya kita sekolah di sana, jadi imam besar di Masjidil Haram. Siapa nama beliau? Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Orang Minangkabau. Di mana kampungnya Pak Ustaz? Di Balai Gurah, Kecamatan Nampe Angke, Kabupaten Agam, Bukit Tinggi. Ya kan? Kita menginginkan agar bisa nanti anak cucunya kok seperti beliau-beliau itu. Amin? Ya. Nah, mari kita doa bersama. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya hayy ya qayyum ya badi'us samawati wal ard ya malikal mulki ya zal jalali wal ikram. Ya Allah yang maha agung, hari ini dengan takdir Engkau ya Allah, kami imam-imam mubaligh yang telah tua ini dipertemukan dengan kadar ya Allah dengan anak cucu kami yang dalam taraf belajar. Untuk itu kami mohon ya Allah, jadikanlah pertama tubuhnya anak-anak kami ini sehat, rohaninya sehat ya Allah, dan terangkan otaknya seperti otak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperdalam ilmu Al-Quran ya Allah. Karena kami semuanya yakin Al-Quran adalah pedoman utama untuk membahagiakan hidup dunia dan akhirat. Jadikanlah cucu-cucu kami ini anak yang saleh dan salehah ya Allah, yang selalu taat menuntut ilmu, yang menghormati kedua orang tua dan guru, dan selalu berikanlah mereka sifat jujur, sidik, benar dalam pergaulan hidup di dunia ini. Karena kami yang tua tuna ini beransur lemah ya Allah, tulang belulang kami telah lemah, rambut kami sudah ubanan. Maka generasi-generasi inilah yang kami harapkan pengganti kami. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Jadikanlah anak cucu kami ini ya Allah anak-anak yang berguna bagi agama Islam, bangsa dan negara kami. Orang tuanya yang sedang mendidik anaknya ini ya Allah, berikanlah rezeki yang halal, berikanlah umur yang berkah, berilah kehidupan yang tenteram, agar dapat mereka secara sempurna mengarahkan anak mereka untuk selalu taat mempelajari Islam dan Al-Quran ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.